Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Budiman MHI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ulumul Al-Quran semester 1. Nama saya Nur Anissa. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ulumul Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Proses turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Makkah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran. Periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Makkah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Makkah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesahan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Awal mula dibukukannya Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu, kertas belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di Cina. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala. Bagi yang bisa menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
atas usulan dari Umar bin Khattab. Hal ini terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran. Tidak sedikit dari penghafal yang mati syahid karena ikut berperang. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Hasil dari hal tersebut adalah pembukuan resmi Al-Quran pertama kalinya.